Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas prospek IHSG hari ini kami sudah terhubung bersama Niko Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Mas Niko, walaupun kemarin IHSG ini ya sempat melemah begitu ya, tapi akhirnya ditutup juga walaupun tipis di 0,08%, tapi akhirnya hari ini tidak mampu rebound ya, agak tipis di 1%-an gitu, di 5.999. Anda melihatnya secara teknikal dan fundamental apa yang mempengaruhi dan sentimen apa yang bergerak di bursa hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamentalist first ya, jadi kalau kita lihat di US itu concernnya investor lagi dari sisi inflasi. Jadi kita tahu kan bahwa nanti kan ada di hari Kamis nanti rilis data inflasi di US itu 4,6%. Nah, jadi sebenarnya momentum itu yang sebenarnya dari investor tuh agak worried gitu ya, karena translation dari sisi inflasi yang meningkat signifikan itu ini bakal dilihat nanti buat meeting buat FOMC ya, Federal Open Market Committee itu di tanggal tengah-tengah Juni. Karena translasinya gini sih ya, kan kalau kita lihat belakangan kan investor itu agak worried, agak buat inflasi dan juga dari sisi tenaga kerja. Karena somehow kalau kita lihat market sekarang itu translationnya adalah good news is bad news ya. Jadi kalau kita lihat somehow dari rilis tenaga kerjanya itu mengalami peningkatan, itu translasi dari kayak The Fed, mereka bisa kayak mengurangi pembelian obligasinya. Which itu kalau translasinya kayak kita lihat backtesting tahun 2013-2015 ketika ekonominya transisi dari yang lebih longgar ke yang lebih ketat, itu biasanya market reaction-nya nggak begitu bagus. Yang kedua adalah potensi kenaikan suku bunga, which ini juga sebenarnya udah di-indicate ya. Kalau kita lihat statement dari Janet Yellen gitu, mereka kemarin kan ada rencana untuk anggaran infrastruktur 4 triliun, 400 billion itu every year. Itu translasinya dari Yellen lihat nih, dengan adanya dana dari pemerintah, dengan adanya tingkat suku bunga yang rendah, which translation dari sisi uang beredar atau money supply itu banyak banget, translasinya ekonomi ini tuh bakal overheat. Cuman di sini udah diindikasi bahwa dari sisi suku bunga ini akan meredam dari sisi kenaikan inflasi itu tadi. Jadi somehow interest rate ini bisa dibilang lebih penahan ekonomi biar nggak terlalu panas. Cuman kalau kita lihat dari sisi stimulus, ini kalau kita lihat sih harusnya bakal positif buat emerging market juga. Karena sebenarnya bukan dari case-nya di US saja ya, kita tahu bahwa dari ECB statement terakhir masih sama, mereka udah state bahwa kalau kita mengurangi pembelian obligasi di level yang sekarang, itu tuh kayaknya terlalu prematur gitu. It means dari sisi global, kita lihat liquidity-nya sebenarnya masih easing ya, masih easing, atau ibaratnya tuh dana-dana itu masih bisa masuk ke emerging market. Jadi itu kita lihatnya positif ya. Nah, cuman itu inflasi ini yang sebenarnya agak worried sih kalau buat dari sisi investor sebenarnya, Mbak. Oke, baik. Soal data inflasi begitu ya, kemudian juga soal data ketenaga kerjaan Amerika, sejauh mana ini mempengaruhi ekspektasi pasar yang katanya nanti juga datanya ini akan keluar mungkin Kamis malam waktu Indonesia, Mas Iko? Iya, kalau kita lihat ini mereka akan sangat lihat ini ya, karena kita tahu kan sebenarnya agak berbeda nih kalau kita lihat kebijakan-kebijakan The Fed di tahun ini dan tahun sebelumnya. The Fed secara historically mereka tuh selalu menggunakan inflation frame targeting gitu ya. Jadi ketika misalnya tuh inflasinya di atas 2%, mereka tuh bisa dibilang akan langsung menaikkan suku bunganya karena modelnya frame targeting. Cuma mereka sekarang adoption policy-nya itu adalah flexible inflation frame targeting. Jadi it means kalau seandainya inflasinya itu di atas 2%, mereka nggak akan langsung menaikkan tingkat suku bunga. Karena mereka lebih lihat dulu level sustainability itu seperti apa. Dan yang kedua lebih penting adalah mereka akan lihat juga nih, nggak cuma melihat inflasi, cuma translasinya lihat dari sisi tenaga kerja. Cuman tenaga kerja ini sebenarnya kalau kita lihat rilis datanya masih belum sustain ya, agak mix ya. Kemarin kan unemployment-nya turun dari 6,1 ke 5,8%. Cuman kalau kita lihat job creation-nya itu di bawah estimasi. Nah itu kalau ibaratnya agak mix kayak gini, kalau dari persepsinya investor itu ekonomi itu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu. Jadi translasinya itu harusnya buat di FOMC meeting, walaupun nanti ibaratnya inflasinya itu masih tinggi, cuman job creation-nya ini belum pulih signifikan. Jadi kita masih believe sih sampai akhir tahun ini harusnya dari The Fed itu masih akan menerapkan kebijakan ekonomi longgar. Dan kalau seandainya inflasinya itu juga mengalami peningkatan, mungkin selalu keep that in mind bahwa inflasinya itu tuh lebih dari sisi transisi. Karena di tahun lalu itu kan
penghitungan inflasi kan metode pakai consumer price index ya. Kita tahu kan di tahun lalu karena rendah banget ekonominya lockdown, jadi base-nya itu rendah banget. Nah, jadi karena ada faktor low base effect itu tadi, jadi lebih bersifat transisi. Cuman kalau kita lihat nanti buat periode Juli, Agustus, September, ketika ekonomi US itu juga udah pelan-pelan dibuka, translasi CPI tahun lalunya juga udah tinggi, base-nya itu akan normalize. Jadi menurut kita sih nggak terlalu ada concern ya dari sisi kenaikan inflasi ya. Oke, nah untuk saham teknologi ini ya, kita lihat ini pergerakan saham teknologi ini agak melonjak signifikan dalam beberapa hari terakhir. Apa saran Anda, apakah ini bisa dikoleksi? Kemudian juga untuk investor retail, seperti apa rekomendasinya? Iya, teknologi selalu menjadi darling sih ya kalau buat investor ya. Jadi kalau kita lihat mungkin base-nya itu kayak mungkin sebagai sampel buat yang kayak market US gitu ya. Kalau kita lihat Nasdaq kita bandingkan dengan S&P, kita bandingkan dengan Dow Jones misalnya, mereka performanya salah satunya lebih baik dibandingkan dua peers ini tadi. Walaupun dengan valuasi translasi price earnings ratio yang bisa sampai level 50 kali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa adoption teknologi dengan adanya pandemic itu tuh bisa dibilang menjadi kayak new economy jatuhnya. Ini agak shifting sebenarnya eranya dibandingkan dulu ya, simpelnya misalnya kita lihat transisi dari e-commerce ya. Dulu kalau secara old economy gitu ya, ibaratnya investor itu masih melakukan kayak pembelian fisik, datang ke mall dan lain-lain. Cuman dengan ada disruption, translasi e-commerce itu meningkatnya signifikan. Kelihatan dari gross merchandise value nanti sampai 2025 itu bisa sampai 85 miliar US dollar. Itu naiknya bisa sampai 4 kali lipat, dan itu ibaratnya adalah transisi ke situ. Jadi company-company yang somehow ibaratnya itu lebih ada leveraging dari sisi teknologinya, mereka menggunakan tech ini sebagai enabler dari mereka punya bisnis, mereka punya e-commerce, punya apps, itu translasinya bakal lebih positif. Jadi deserve banget sebenarnya valuasinya lebih mahal. Ini udah kelihatan juga sih, sebenarnya kayak kita lihat contohnya adalah bank di Indonesia ya. Comparisonnya adalah, persepsinya adalah Alto sebagai ibaratnya bank digital, dan juga misalnya BCA sebagai, atau mungkin bank-bank BUMN yang lain ya. Kita lihat valuasi Arto ini kan juga jauh lebih mahal ya, 10 kali, 11 kali price to book value. Kita lihat buat yang bank konvensional itu 2-4 kali price to book value. Nah, jadi persepsinya saham teknologi ini bakal lebih ngedrive lagi. Makanya sekarang pun setelah pandemiknya ini juga udah usai, ini kan agak lagging ya sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi itu translasinya juga positif. Sama sih sebenarnya kayak Goto ya, Gojek, Tokopedia itu juga jadi bisa dibilang kayak trigger. Jadi dengan adanya Gojek dan Tokopedia itu adalah proxy saham teknologi yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya nggak ada nih. Kayak ibaratnya kalau di US kita tahu ada FAANG ya, ada Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan juga Google. Nah, itu kan adalah Google. Nah, jadi itu kan ada proxy-nya di situ. Cuman di Indonesia itu belum ada. Jadi dengan adanya Gojek, Tokopedia itu somehow bakal represent dari FAANG. Dan ini ibaratnya investor pun bakal ngeliat, oh ini harusnya saham teknologi ini bisa dapat re-rating, istilahnya re-rating, valuation-nya itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi itu sih. Oke, ini menarik ya soal beberapa emiten baru yang ada di IPO begitu ya. Untuk semester 1 ini ada juga soal pembobotan baru oleh BEI. Anda melihatnya seperti apa prospek-prospek dari emiten yang baru ini, Mas Iko? Kalau pembobotan sih sebenarnya gini sih ya. Kalau kita lihat sebenarnya attractiveness-nya adalah dari sisi emiten, ada willingness mereka akan meningkatkan bobot atau ibaratnya portion yang ketika mereka IPO lebih besar ke masyarakat. Karena kita tahu nih bahwa sistemnya ini kan sebenarnya dulu berdasarkan market cap aja. Cuman price kali outstanding share, sesimpel itu, habis itu bobotnya dibandingkan IHSG. Cuma sekarang ada adjustment-nya lagi. Jadi ibaratnya dengan company-company yang memiliki bobot free float, atau jumlah masyarakat yang lebih tinggi, translasi bobot mereka atau weighting mereka itu juga bisa lebih tinggi. Adoption-nya gimana sebenarnya? Gini ya, kalau kita lihat buat industri aset manajemen atau ibaratnya reksadana di Indonesia, fund manager ini kan biasanya masih mengacu dari sisi modelnya adalah indexing. Jadi ketika ibaratnya nanti ketika bobot mereka gede, market cap mereka gede, trading liquidity mereka gede, ada ruang buat kayak saham-saham yang nanti IPO itu bisa masuk ke saham indeks. Ketika mereka misalnya masuk LQ45 ya, bisa dibilang fund manager itu harus ada barangnya gitu. Mereka harus punya itu karena mereka modelnya indexing.
Kalau mereka nggak ada portonya buat saham-saham tersebut yang masuk ke LQ45, ibaratnya ketika LQ45-nya meningkat signifikan, porto mereka malah nggak bagus. Nah, jadi harusnya dengan ada regulasi ini, baru ini bagus juga ya. Maksudnya dari sisi masyarakat bisa lebih involved, karena porsi yang buat masyarakatnya juga bisa lebih tinggi. Dari point of view emiten pun sebenarnya ada ruang mereka buat dari sisi liquidity. Karena kalau meningkat, itu bisa masuk indeks. Plus kita tahu kan bahwa ada insentif pajak juga ya ketika free float-nya itu di atas 40%. Jadi ya, itu sih Mbak ya. Baik, untuk esok apa rekomendasi yang bisa diberikan Mas Niko dan juga prediksinya untuk IHSG, apakah kita akan menghijau ataukah masih terkoreksi kembali seperti hari ini? Untuk besok ya, untuk besok sih kalau saya lihat sih sebenarnya ada ruang ya untuk tetap positif sebenarnya, karena kalau kita lihat translation dari sisi foreign flow itu momentumnya masih bagus. Plus kalau kita lihat juga sebenarnya dari sisi stability of currency ya. Jadi kalau kita lihat tukarnya ini kan rupiah dulu sempat 14.600, sekarang 14.200. Cuman kalau kita lihat foreign reserve itu sebenarnya masih kuat ya, setara dengan 9 sampai 10 kali bulan import, dan jadi itu menurut kita juga ada ruang. Kalau kita lihat ekspor itu juga trennya bagus gitu. Jadi demand rupiah itu kita lihat positif. Defisit fiskal juga makin rendah, harusnya translasi buat rupiah itu juga positif jadinya. Jadi investor itu akan lebih pede nih kalau lihat currency-nya. Jadi kalau dari saya lihat sih sebenarnya dari level sekarang harusnya akan banyak katalis ya buat IHSG. Apalagi nanti kan buat investor kan juga masih akan antisipasi ya nanti rilis laporan keuangan. Dan menurut kita second quarter itu akan menjadi quarter yang paling positif dibandingkan quarter-quarter lain di tahun ini. Karena kita tahu bahwa base tahun lalu itu rendah ya. Kita ibaratnya tuh dampak signifikan lockdown itu lebih kerasa di kuartal kedua. Jadi base dari earnings per share-nya itu rendah, translasinya tuh EPS growth-nya tuh bisa tinggi signifikan ya, meningkat signifikan. Dan yang kita lihat positif sih harusnya bank ya. Bank, karena kita tahu di tahun lalu earnings-nya juga jatuh ya. Karena translasi dengan adanya NPL meningkat, mereka ada beban provisi meningkat, itu jadinya harusnya jadi katalis positif buat bank. Plus kalau kita lihat juga bank ini kan kalau kita lihat dari sisi kredit, kontraksinya makin kecil ya. Jadi kita lihat harusnya bank ini dengan adanya inflow masuk itu biasanya akan masuk ke perbankan karena mereka punya kapitalisasi pasar yang paling besar, mereka punya trading liquidity yang sebenarnya paling sufficient. Jadi itu transaksinya harusnya positif buat bank ya. Jadi kita suka bank sih buat besok. Dan kita lihat marketnya akan mengalami penguatan. Baik, Mas Niko terima kasih untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam closing market hari ini.